Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah dengan NIM 1011323003 kelas 23B akan menjelaskan hasil analisis jurnal pada matkul produktivitas manufaktur yang diampu oleh Ibu Nur Hamidah STMT. Jadi di sini saya mengambil judul jurnal Penerapan Lean Manufacturing untuk meminimasi pemborosan di IKM Logam Tegal menggunakan 5S. Penulis Najwa Fathia Syaban, Rifanda Lulu Kolbi Kinanti, Zainal Fanani Rosyada, Arfan Bakhtiar, dan Catherine Alvina Prima Hapsari. Dengan sumber Jurnal Pengabdian Sosial volume 2 nomor 4 tahun 2025 EISSN 30310059. Jadi untuk yang pertama ini tujuan penelitian. Tujuannya itu untuk membantu IKM Logam agar lebih efisien, rapi, dan produktif. Yang kedua, mengurangi pemborosan waktu dan gerakan tidak perlu. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing IKM dalam dunia industri. Nah, untuk prinsip atau metode Lean yang digunakan, ini itu menggunakan metode 5S, di mana 5S ini Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Untuk Seiri sendiri ini memilah, jadi memisahkan alat penting dan tidak penting. Jadi ini itu menggunakan red tag. Jadi kalau barang yang sudah menggunakan red tag itu biasanya sudah tidak penting, dipindahkan ataupun dibuang. Nah, untuk Seiton sendiri ini menata. Jadi ini itu menyusun alat dengan rapi dan diberi label. Jadi jika operator mengambil barang itu sangat cekatan gitu, nggak salah karena sudah diberi label. Lalu untuk Seiso ini membersihkan. Jadi membersihkan area kerja dan mesin secara rutin. Jadi ini nggak gampang kotor gitu. Lalu untuk Seiketsu standarisasi ini membuat aturan dan sop kebersihan. Jadi agar kita bekerja itu lebih nyaman gitu, karena kan juga bersih. Dan yang terakhir ini Shitsuke, kebiasaan atau disiplin. Jadi ini itu membiasakan perilaku 5S lewat pelatihan dan pengawasan rutin. Nah, hasil atau dampak Lean terhadap produktivitas ini untuk yang pertama lingkungan kerja lebih bersih, rapi, dan nyaman. Untuk yang kedua, alat lebih mudah ditemukan, waktu pencarian berkurang, jadi tidak membuang-buang waktu. Lalu ada SOP dan checklist kebersihan. Dan yang terakhir, berhasil mengurangi waste, motion, dan transportation. Jadi mengurangi pemborosan. Lalu untuk metode pengukuran produktivitas, ini ada observasi langsung sebelum dan sesudah penerapan. Lalu checklist 5S untuk pengecekan rutin. Ada juga formulir pemeriksaan untuk evaluasi penerapan 5S dan wawancara dengan karyawan serta manajemen. Nah, tantangan dalam penerapan Lean ini itu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang Lean. Jadi karyawan maupun manajemen itu kurang dalam memahami tentang Lean gitu. Untuk yang kedua, karyawan sulit meninggalkan kebiasaan lama karena sudah kayak udah terbiasa dengan lingkungan kerja yang seperti itu. Jadi untuk menerapkan 5S ini sangat sulit gitu. Lalu waktu, biaya, dan tenaga untuk pelatihan terbatas. Selanjutnya, belum ada sistem kerja standar sebelumnya. Lalu yang terakhir, awalnya manajemen belum mendukung, tetapi pas sudah dikasih tahu tentang pemahaman yang banyak, itu lalu berubah setelah pelatihan. Nah, jadi untuk kesimpulan dan sarannya itu
Jadi 5S berhasil diterapkan dan membuat proses kerja lebih efisien dan teratur, pemborosan berkurang, dan lingkungan kerja membaik. Nah, untuk saran saya ini, jadi setelah 5S berjalan dengan lancar, itu mungkin bisa mencoba menerapkan VSM, Value Stream Mapping, dan sistem Kanban. Nah, lalu melakukan pelatihan rutin dan ukur hasil kerja dari efisien waktu dan peningkatan output. Jadi terus dievaluasi untuk menghasilkan kerja yang lebih efisien. Nah, serta melibatkan manajemen untuk dukungan berkelanjutan. Jadi kalau tidak ada manajemen yang mendukung, itu ya sama saja gitu, tidak akan lanjut. Dan kalau bisa, kita itu harus mendorong karyawan untuk terus berinovasi dan memperbaiki cara kerja. Untuk daftar pustaka, ini jurnalnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.